Kejaksaan Agung menetapkan suami selebritas Sandra Dewi, Harvey Muiz, sebagai tersangka dugaan kasus korupsi tata kelola komoditas timah di wilayah izin usaha penambangan PT Timah Terbuka tahun 2015-2022. Tersangka Harvey Muiz berperan mengakomodasi pertambangan liar PT Timah Terbuka. Dalam hal ini, Direktur Utama PT Timah dan Direktur Keuangan PT Timah terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka. 1 dari 6 orang saksi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, tim penyidik memandang telah cukup alat bukti sehingga yang bersangkutan kita tingkatkan statusnya sebagai tersangka, yaitu saudara HM selaku perpanjangan tangan dari PT RBT. Tidak hanya Harvey Muiz, Kejagung juga menetapkan setidaknya 15 tersangka dalam kasus ini. Nama lain yang ikut terseret dalam kasus ini adalah Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, Helena Lim. Helena Lim terlebih dulu ditetapkan jadi tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus yang sama, namun peran Helena Lim berbeda dengan suami Sandra Dewi. Dan selaku manajer PT GSE diduga kuat telah memberikan bantuan mengelola hasil tindak pidana kerjasama penyewaan peralatan processing peleburan timah. Sebelumnya, penyidik juga sudah menyita sejumlah barang bukti dari kediaman Helena Lim, di antaranya uang 10 miliar rupiah dan 2 juta dolar Singapura atau setara 23 miliar rupiah. Akibat kasus ini, negara mengalami kerugian yang diperkirakan mencapai 271 triliun rupiah. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, secara mengejutkan, Kejaksaan Agung mengungkap kasus korupsi di bidang pertambangan timah yang kemudian menyeret konglomerat Pantai Indah Kapuk, Helena Lim, dan juga suami selebritas Sandra Dewi, Harvey Muiz. Dalam kasus ini, saudara, ada yang menjadi sorotan, yakni kerugian negara yang kemudian diperkirakan ini sangat besar, yang mencapai 271 triliun rupiah. Lalu seberapa besar potensi korupsi dari sektor tambang, dan dalam kasus ini apakah juga bisa berkembang dalam kasus tindak pidana pencucian uang atau pidana lainnya. Pagi ini, saudara, kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah ada di antaranya ada pakar tindak pidana pencucian uang, Yenti Garnasi. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Yenti. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kan kita mengejutkan sekali ya Mbak Yenti ya. Sebenarnya korupsi timahnya mungkin tidak terlalu disorot, tapi kemudian siapa tersangkanya ini ya, yang kemudian disorot salah satunya adalah konglomerat asal Pantai Indah Kapuk, ada Helena Lim, dan kemudian juga ada suami dari selebritas Sandra Dewi, yakni Harvey Muiz. Anda melihat ini patut kemudian dikembangkan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang, Mbak Yenti? Oh ya, pasti. Ini pasti ya. Maka tadi kan disebutkan 16 tersangka. Itu baru korupsinya saja. Saya kira kalau nanti dikaitkan dengan TPPU-nya, harus dengan TPPU-nya, karena ini kejadian kan 2015. Ada beberapa yang baru masuk 2018, yang terakhir kemarin suaminya siapa itu? Sandra Dewi. Sandra Dewi itu kan 2018 gitu kan ya. Nah, artinya 2015 sampai dengan sekarang ini kan uang sudah mengalir kemana-mana, yang 271 triliun itu. Nah, itu dikejarnya pakai TPPU. Dan itu nanti bisa menghasilkan mungkin 2 kali lipat tersangka yang ada sekarang ini. Misalnya, 2 kali lipat potensi bisa tersangka jadi, tambahan? Kan sangat bisa jadi 3 kali lipat juga kan gini. Nanti kan itu mengalir ya. Misalnya Helena Lim, kan akhirnya suaminya juga kena kan? Ya kan, karena juga mungkin menikmati. Nah, ini juga yang Mohtar ini ya, yang suaminya Sandra Dewi. Kita juga harus lihat istrinya ini menerima, menikmati, difasilitasi tidak hidupnya dengan hasil kejahatan yang diterima oleh suaminya itu. Jadi semua begitu. Belum lagi nanti kalau menyimpan di beberapa tempat. Misalnya kan kalau nggak salah ini uangnya kan masuk karena ini sudah TBK, ada di pasar modal. Ini kan akan berpotensi banyak sekali
bahkan korban-korban yang dirugikan. Nanti ini Kejaksaan Agung juga harus hati-hati, jangan main cita kepada orang-orang yang orang-orang kan tidak sangka ya bahwa TBK ini, PT Timah TBK ini yang jelas-jelas punya BUMN dan sangat sangat mempunyai nama lah waktu itu ya. Itu kemudian orang beli saham-sahamnya. Nah, ini bagaimana korban-korban ini negara akan melindungi mereka? Mereka yang sudah terlanjur membeli saham-saham itu. Nah, ternyata kan tidak mungkin kembali karena 271 triliun itu sudah hilang. Ini harus di-cover nantinya. Ini jadi negara dalam hal ini juga ini memang menjadi kewajiban negara mengapa PT Timah yang di Bangka Belitung ini yang kemudian itu kan sebenarnya resmi, tapi kemudian mereka membuat kong kali kong untuk bikin kerjasama dengan orang-orang tertentu, direkturnya dengan orang-orang tertentu, menjanjikan processing untuk biji timah, kemudian juga ada smelter, ada penyewaan dan uang itu dari penyewaan dan biji timah itu masuk ke kantong pribadi, baik direktur maupun pejabat lain dari sana atau orang-orang tertentu. Nah, ini kan artinya pengawasannya bagaimana karena di dalam PT Timah itu wilayah PT Timah ini ternyata dilakukan penambangan liar yang berarti hasil penambangan itu tidak masuk ke negara. Ya, betul. Nah, akhirnya negara bobol lah 271 triliun. Ini kan kita kok sedih ya. Beberapa ya waktu itu emas yang dengan Kementerian Keuangan 379 triliun, sekarang ini 271 triliun, sementara masyarakat tidak punya sembako gitu ya, kok rasanya itu apakah memang kurang pengawasannya, miris sekali, apakah kurang pengawasannya ataukah memang ada pembiaran karena kalau pembiaran ini kenapa bisa dibiarkan sekian lama? Apalagi ini sekian tahun ya, 8 tahun dari 2015 ke 2022, Mbak Yanti. Betul, itu kan penambangan liar itu kan bisa dilihat dengan mata dan tidak mungkin sendiri, banyak orang. Apakah hanya orang-orang ini saja yang kemudian leluasa bertahun-tahun kemudian melakukan kejahatan di lapangan timah ya, penambangan timah, dan sampai tidak ketahuan ini siapa yang melindungi? Pasti ada orang-orang kuat yang melindungi siapa. Nah, ini juga belum. Jadi maksud Anda menduga kemudian ada backing yang sampai harus 8 tahun ini tidak terendus begitu ya? Iya, itu harus kita evaluasi. Rasanya tidak mungkin tidak ketahuan ya. Jadi ini Kejaksaan Agung sudah sangat profesional dan punya pengalaman banyak berkaitan dengan kejahatan-kejahatan, misalnya kejahatan yang waktu membuka lahan hutan yang sedemikian rupa kelihatan dan sebagainya, tetapi kok tidak ada yang melihat gitu ya. Waktu itu kan ada penyerobotan tanah negara lah, ya itu banyak sekali ya, itu juga triliunan itu sekian tahun dan kasat mata, kenapa sampai tidak ada? Apakah memang sistem negara ini sudah tidak ada pengawasannya, ataukah pengawas-pengawas itu malah justru kong kali kong supaya orang-orang yang ketahuan curang ini ketahuan lancung untuk menghabisi harta negara yang harusnya masuk ke negara ini malah memang dilindungi gitu ya. Jadi kita juga harus evaluasi juga terhadap pengawasan. Semua sektor pengawasan. Oke, Mbak Yanti, kami akan hadirkan juga kepada Kompas TV, pemirsa Kompas TV, ini Kejaksaan Agung kemudian menjelaskan ya peran Harvey Muiz mewakili PT RBT yang kemudian menghubungi Dirut PT Timah TBK Mokhtar Reza Pahlevi tak berani untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Kita simak dulu saudara, setelah sepakat Harvey ini menghubungi perusahaan smelter PT SIP. Kalau kita lihat bersama, saudara, ada juga CV VIP, kemudian juga ada PT SPS dan juga PT TIN. Nah, kemudian Harvey ini meminta perusahaan smelter untuk menyisihkan sebagian keuntungan kepada dirinya dengan kedok dana pertanggungjawaban sosial atau yang biasa kita kenal dengan dana CSR begitu ya. Nah, penyerahan dana tersebut kemudian difasilitasi oleh tersangka Helena Lim yang di media sosial ini kita kenal dengan sebutan Crazy Rich Pantai Indah Kabuk.
Dalam kasus dugaan korupsi PT Timah tersebut, Kejaksaan Agung menyebut kerugian negara ini ada 271 triliun rupiah. Nah, ini kalau kita lihat Mbak Yanti, tadi kita lihat ada nama Harvey Muiz, kemudian ada Helena Lim. Keuntungan dari korupsi tersebut ini bisa dikatakan disisihkan dengan kedok dana pertanggungjawaban sosial atau CSR. Ini modus yang sering kali dilakukan dalam TPPU. Penjelasannya seperti apa, Mbak Yanti? Ya, modusnya banyak sekali ya. Kali ini CSR ya, tapi banyak sekali modus-modusnya. Jadi untuk mengamankan bahwa mereka mengeluarkan dana-dana seolah-olah kalau CSR seakan ada dana dari perusahaan itu yang memang sudah diberikan untuk kegiatan CSR itu ya. Tapi harus dilihat dong CSR-nya bentuknya apa. Itu bagaimana, siapa pula. Kalau nggak salah ini juga mereka membuat perusahaan-perusahaan boneka cangkang-cangkang, perusahaan cangkang di antara mereka. Jadi ini perusahaan fiktif dalam tanda kutip. Ya, itu selalu mengatakan begitu. Perusahaan cangkang ini, perusahaan boneka ini, kita juga lihat apakah memang ada izinnya, ataukah izinnya itu diada-adakan, ada pemalsuan. Pemalsuan itu memang ada tapi dipalsukan, punya orang dianggap, ataukah memang tidak ada kemudian dipalsukan. Ini harus sebetulnya apapun modusnya itu harus dibongkar oleh Kejaksaan Agung. Kalau ada PT yang cangkang-cangkang ini kan ini pasti ada pemalsuan, ya kan? Karena masuk ke PT ini ternyata PT itu tidak ada sebagai anak perusahaan atau memang PT yang dibuat seolah-olah anak perusahaannya gitu ya, PT boneka. Ini apa sih sebetulnya? Ini adalah untuk mereka itu lebih banyak menggunakan kegiatan korupsinya dan untuk menampung hasil TPPU-nya. Itu harus. Jadi ini akan banyak sekali kalau memang Kejaksaan Agung kali ini akan lebih serius ya. Saya kira Kejaksaan Agung kan sudah pengalaman banyak lah, Asabri, kemudian Jiwasraya dan ada beberapa ya waktu itu yang kelapa sawit dan sebagainya itu yang besar-besar sekali dan mereka bisa buka, tapi memang belum optimal. Masih ada beberapa yang dibiarkan, artinya nggak tersentuh, padahal itu harusnya dibuka untuk evaluasi ke depannya, siapa-siapa saja sih dan bagaimana modusnya. Modusnya bermacam-macam, modus ini sebetulnya CSR dan sebagainya bukan modus yang sulit untuk Kejaksaan Agung. Dan kebetulan kasus besar atau 3 atau 4 kasus besar itu saya juga terlibat dalam bedah perkaranya, terlibat di dalam memberikan BAP-nya, bahkan ke pengadilannya, termasuk juga ketika nanti ini harus hati-hati, ada pihak ketiga yang beretikat baik yang kemudian menjadi korban dari penyitaan. Nah ini jangan sampai merugikan juga karena sudah jelas-jelas masuk ke pasar modal. Artinya apa? Negara tidak terlalu serius memikirkan bahwa apa sih dampaknya kalau pembiaran kejahatan seperti ini berlama-lama, itu akan kemana-mana. Dan semakin sulit uang 271 triliun itu bisa dikembalikan ke negara. Oleh karenanya kesempatan ini juga harus segera bikin Asset Recovery Act itu. Harus segera supaya dari sejak awal ini kita langsung melihat aset-aset yang tidak jelas ini langsung. Berarti ada kemudian yang harus juga dilakukan adalah sita aset begitu? Sita asetnya nanti, makanya kalau ada Asset Recovery Act, ada sita aset yang bukan sita karena kasusnya, tetapi misalnya ada dicurigai ada satu pabrik atau hotel atau apa yang kemungkinan berkaitan dengan orang-orang ini, maka langsung kita membuat satu pengadilan gugatan atau permohonan kepada pengadilan negeri yang memohon adalah penyidik atau kejaksaan untuk melawan barang tersebut. Apakah barang tersebut memang betul-betul hasil kejahatan apa bukan tanpa ada orangnya. Ini juga ada beberapa pintu yang untuk cepat-cepat menyelamatkan aset-aset. Sekarang kan gini kan pasal yang disiapkan kan pasal 2, pasal 3, pasal 11 tindak pidana korupsi, junto pasal 18 untuk pengembalian harta kekayaan ya, uang pengganti. Dan harusnya segera dengan TPPU. Karena apa? Kalau hanya dengan korupsi saja mereka menyembunyikan uangnya atau menyembunyikan asetnya 21 triliun dalam berapa tahunnya? 6 tahun, 7 tahun.
itu sebesar sekali gitu ya. Dan itu belum tentu dibagi beberapa orang, bisa jadi hanya beberapa orang saja. Artinya apa? Beberapa orang ini kan akan sangat diuntungkan. Nah, ini kita sekarang juga memerlukan dukungan sosial ya, dukungan masyarakat. Masyarakat jangan hanya terlena, apalagi yang netizen yang ada di kita sangat dibodohin ya, kita ini Di media sosial begitu ya, yang ya, betul, tiba-tiba. kita ini seolah-olah semua yang di media sosial itu mesti benar, dan kita tuh kagum, oh ada orang kayanya seperti ini. Ya oke, masyarakat boleh saja, kita juga boleh saja Tapi terkecoh. sumbernya dari mana itulah yang Tapi kemudian. negara harus dengan mekanismenya harus membentuk satu komunitas formal yang mendeteksi kecurigaan yang timbul. Jadi jangan dibiarkan kerisirit, dia mendapatkan satu Spotlight begitu ya. spotlight dari ini, kemudian dia diagung-agungkan selama ini, tetapi ternyata dia mengambil uang rakyat gitu. Jadi marah dong masyarakat kalau begitu. Enak aja mereka seenak-enaknya gitu ya, dengan penampilan atau dengan privilege selama ini. Ini bagaimana tanggung jawab negara terhadap kekecewaan rakyat yang seolah-olah kita tuh dikecoh, kita dianggap bodoh oleh mereka itu. Mbak Yenti, kita juga akan bersama salah satu narasumber kita, ada Kepala Divisi Hukum Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam, sudah ada Muhammad Jamil. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Jamil. Ya, selamat pagi, waalaikumsalam. Ya, Mas Jamil, ini kan kemudian disorot sekali ya, dugaan korupsi timah, tidak main-main. Ada kerugian negara, dalam hal ini adalah kerugian ekologis 271 triliun rupiah begitu, tidak main-main, fantastis sekali jumlahnya. Kemudian juga melibatkan ada 16 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya adalah konglomerat Pantai Indah Kapuk, ada Helena Lim, kemudian ada suami dari Sandra Dewi, selebritas, ada Harvey Muiz. Respon Anda dulu seperti apa? Ya, yang pertama saya kira model-model begini bukan hal yang baru ya. Ini saya kira tindakan yang berulang, dan pola yang terjadi di PT Timah itu, kalau berdasarkan studi kami di Jatam, bahwa itu salah satu pola yang kami temukan memang di lapangan. Tidak hanya Timah, sebetulnya tambang-tambang lain juga. Polanya adalah ada tambang yang beroperasi secara ilegal di atas konsesi legal tuh. Nah, hanya saja biasanya ada dua pola tuh. Ada yang dengan sepengetahuan si pemilik konsesi, ada yang tanpa sepengetahuan pemilik konsesi. Kebetulan saja saya kira PT Timah ini menarik. Dia dengan persetujuan pemilik konsesi, dan PT Timah ini juga adalah BUMN. Maksud saya yang ingin saya sampaikan adalah PT Timah tampil sebagai wajah sebuah perusahaan milik negara, BUMN, yang ternyata hampir tidak ada bedanya dengan swasta. Daya rusak yang ditimbulkan bahkan hingga korupsi ya, saya kira itu dulu. Mas Jamil, ini kalau kita melihat ya, mengapa kemudian praktik-praktik atau modus-modus semacam ini marak sekali begitu kalau tadi Anda, dan ini dari 2015 sampai 2022 baru terendus sekarang. Anda melihatnya ada pembiaran atau bagaimana ini? Ya, seperti yang kami temukan ya, di mana-mana dalam proses penambangan yang melanggar hukum pilihannya hanya ada dua tuh. Yang pertama, biasanya menghindari aparat, lalu yang kedua bekerja sama dengan aparat atau pihak-pihak yang punya kuasa tuh. Nah, yang bekerja sama dengan aparat ini tentu akan memakan waktu yang lama untuk dibongkar tuh. Kenapa? Karena celah-celah atau ruang-ruang untuk terendus ketahuan itu terjadi manipulasi sedemikian rupa sehingga membuatnya sulit untuk dideteksi. Bahkan ya kalau kita cek di tempat-tempat lain misalnya di Antam kan hampir sama pola ini. Tambang ilegal beroperasi di atas konsesi legal, BUMN juga tuh. Nah, kenapa ada istilah di sana dokumen terbang atau pinjam dokumen lah dari perusahaan yang legal atau menggunakan dokumen-dokumen palsu tuh, dan itu yang terjadi di PT Timah jadi sulit memang. Kenapa? Karena banyak pihak yang terlibat. Nah, kami duga
Yang sekarang jadi tersangka itu mereka masih pada level operator. Level operator saja, belum kepada aktor intelektual, begitu maksud Anda? Belum, kalau kami melihatnya ya, dan ini penting untuk dikembangkan. Kenapa kami intens ya terhubung dengan warga di sana di wilayah PT Timah itu, ada hal-hal yang di lapangan ya cukup familiar, misalnya punya ini tambang punya bapak ini, bertabur bintang dan sebagainya, sehingga itu penting untuk diperiksa sampai ke sana tuh, bahwa pemilik sesungguhnya itu juga kena gitu. Jadi Anda menyebut kalau 16 orang tersangka yang sudah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung ini dalam tanda kutip hanya operator, inilah kemudian menjadi tantangan tersendiri dari Kejaksaan Agung. Bisa nggak kemudian ini bisa mendapatkan sebenarnya aktor intelektualnya siapa sebenarnya? Jangan dijawab dulu Mas Jamil dan juga Mbak Yenti, kita akan dialog lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, masih membahas soal bagaimana korupsi timah begitu yang melibatkan ada 16 orang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Yang kemudian menjadi sorotan kita semua adalah konglomerat dari Pantai Indah Kapuk itu PIK, yakni Helena Lim, kemudian juga ada suami dari selebritas Sandra Dewi, Harvey Mois, yang kemudian juga terlibat dalam kasus ini. Mas Jamil, ini kan tadi Anda menyebut sebenarnya 16 ini levelnya operator begitu ya. Nah sebenarnya kalau kita lihat aktor intelektualnya ini seperti apa? Apakah nanti juga akan selanjutnya dikembangkan atau seperti apa nanti Kejaksaan Agung Anda melihatnya? Iya, saya kira disinilah sebenarnya ya beban dan tugas mulia yang berat bagi Kejaksaan Agung, harus membongkar sampai kepada yang biasa kita sebut itu dalam sebuah bisnis ya, beneficial owner-nya. Dan biasanya memang pola-pola yang mereka gunakan, bahkan itu nama mereka hampir tidak pernah muncul dalam suatu model usaha ya. Baik yang legal maupun yang ilegal atau yang abu-abu tuh yang bercampur. Dan biasanya ya mereka itu cenderung memang menggunakan nama-nama yang dalam tanda kutip ya penghasilannya tidak punya batas maksimal, yang hampir sulit sekali diaudit. Kalau dalam studi kami di Jateng ada 2 yang biasa melakukan itu. Yang pertama lawyer, yang kedua adalah artis, karena keduanya hampir tidak punya batas penghasilan tuh. Itu yang kemudian menjadi salah satu bisa dikatakan strategi juga untuk mereka begitu. Iya. Kalau di Blok Mandiodo kan lawyer gitu. Kalau di PT Timah ternyata public figure ya, itu yang kami lihat. Mas Jamil, Anda berarti kalau saya lihat begitu ya, kalau misalkan ini masih permukaan saja begitu, seperti gunung es yang tidak terlihat, ternyata di dalamnya begitu besar begitu ya. Bisa saja ada potensi kerugian negara yang lebih dahsyat dari yang sudah diumumkan oleh Kejaksaan Agung dari 271 triliun rupiah, Mas Jamil. Oh ya, persis. Kenapa? Karena juga kan kami juga pelajari itu metode, kemudian angka 271 triliun itu muncul ya. Nah, karena kebetulan saya juga lawyer, saya pelajari peraturan yang dipakai itu untuk menghitung itu, dan sebetulnya itu sangat dibutuhkan lagi adalah pembuktian secara saintifik. Kenapa? Karena setidaknya ada 2 kasus yang kami periksa, perhitungan fantastis luar biasa begitu, Duta Palma dan yang dulu kalau kita masih ingat tambang juga ya yang menyeret Nur Alam. Keduanya hasil perhitungannya fantastis, tapi kemudian di ujungnya hasilnya adalah cukup mengecewakan ya. Kenapa? Karena saya kira beban pembuktian saintifik para lawyer ini kan juga tentu ya dalam mendalilkan kerugian negara ketika membela kliennya itu punya segala macam cara. Salah satunya adalah
dalam konteks kerugian negara tadi kan, itu harus dibuktikan. Bahkan kerugian negara dalam satu kasus itu yang saya sebutkan tadi dihitung sebagai total keuntungan, malah itu yang rumit. Apalagi yang selanjutnya adalah kalau kita bicara konteks kerugian negara, itu seperti yang pernah saya sampaikan di salah satu media bahwa kerugian negara ini ketika bicara dihubungkan dengan kerusakan lingkungan tanpa bukti scientific evidence sulit sekali. Kenapa? Karena metodologi untuk menghitung kerugian negara sampai dia dinyatakan sebagai sebuah kerugian negara harus ada kerugian dari dompet negara kan. Kita masih secara regulasi ya masih terbatas sampai di situ, sehingga hal-hal yang luar biasa yang dikerjakan sekarang dengan Jaksa Agung sama Prof. Bambang Hero saya kira ini penting untuk dikuatkan saintifiknya. Hanya saja kalau menurut kami di Jatam, ongkos sosial dan kerusakan sosial saya kira belum menjadi bagian dari 271 triliun itu. Berarti kerusakan ekologis begitu lingkungan belum termasuk itu kalau menurut Anda? Belum termasuk itu karena di sana kita tahu ada belasan orang meninggal di lubang-lubang tambangnya. Ada puluhan warga dikriminalkan di konsesi PT Timah. Ada orang yang terpaksa harus kehilangan sumber mata pencariannya, apalagi khusus mereka yang berprofesi sebagai nelayan dan berprofesi sebagai pegiat wisata itu. Nah, itu kan menimbulkan kerusakan sosial yang struktural bagi mereka. Yang hampir sampai sekarang nggak pernah difikirkan juga bagaimana pemulihannya. Kalau itu dihitung seluruhnya tambah kerusakan ekologi tadi, saya kira angka 271 triliun itu tidak cukup untuk mewakili angka-angka kerugian itu. Hanya saja lagi-lagi ketika ini dibawa ke pengadilan kita butuh bukti yang kuat, scientific evidence yang tidak terbantahkan, dan saya kira ini butuh dukungan tidak hanya Jaksa Agung ya kan. Ini butuh dukungan rakyat juga saya kira untuk memperkuat hal-hal demikian. Sesulit apa kemudian membuktikan sebenarnya potensi kerugian negara ini lebih dari itu, lebih dari 271 kalau tadi Anda sebutkan kerugian yang bisa dikatakan bagaimana dampak kerusakan lingkungan di sana, kemudian juga konflik dengan warga setempat, bahkan juga tadi Anda sebutkan ada belum lagi korban yang kemudian menjadi korban di tambang ilegal tersebut. Sulitkah? Ya, saya kira sulit karena kita sudah dibuktikan dengan dua putusan pengadilan ya, yang keduanya kehitungan kerugian negara yang fantastis, tapi kemudian dia berakhir mengecewakan. Kita butuh sebenarnya, saya kira kita sudah punya ya jaksa-jaksa yang bekerja dengan sangat baik, kemudian ada ahli yang ingin membantu. Hanya saja arenanya ketika dibawa ke pengadilan kita butuh hakim-hakim yang cukup cerdas dan hakim-hakim yang cukup berani itu, yang punya perspektif lingkungan hidup, yang punya sign of crisis. Ketika nggak punya itu selesai kita. Anda optimis ini bisa kemudian dibuktikan secara lebih gamblang, lebih dari 271 triliun rupiah sebenarnya kerugian dari negara? Ya, kami optimis ketika tadi ya hakim-hakim kita yang menangani ini ya saya kira penting untuk punya sertifikasi lingkungan hidup. Itu pesan kami dari Jatam, jangan sampai diadili nantinya oleh para hakim yang nggak punya perspektif dan tidak punya perspektif lingkungan hidup, itu menempatkan perkara ini dalam bahaya. Kenapa? Karena kami sebetulnya marah dalam situasi ini. Ini BUMN yang harusnya beroperasi secara baik, lalu kemudian memang tujuan dari kesejahteraan rakyat bisa dicapai, tapi ternyata kita dirampok terang-terangan oleh para mafia itu. Oke, jadi kita bahasanya lebih merampok dalam tanda kutip begitu ya, merampok kemudian kekayaan alam kita bahkan di sana sampai kemudian dieksploitasi begitu dan sampai ada kerusakan lingkungan di sana, konflik dengan warga setempat di sana. Mbak Yenti, Anda melihat ketika
dikembangkan ke tindak pidana pencucian uang, ada potensi tadi Anda mengatakan tersangkanya bisa lebih dari 16 tadi. Salah satunya mungkin pemeriksaan terhadap orang-orang terdekat ini, dalam hal ini adalah mungkin keluarga dari Harvey, kemudian Helena Lim yang bisa saja ikut membelanjakan begitu ya dengan aset, mobil mewah, rumah mewah, barang-barang mewah. Iya, iya sangat. Itu sangat penting ya, apalagi kejahatan lingkungan hidup. Karena ini pertambangan itu kan umbrella act-nya kan memang kejahatan lingkungan hidup. Karena di bawah lingkungan hidup itu ada perkebunan, ada pertambangan di bawahnya, ada hutan dan sebagainya. Jadi perspektif ke sana memang penting. Kemudian gini, saya kepingin menyampaikan ya, bahwa gini Mas Jamil ya, itu kita pasal 2, pasal 3 tentang unsur kerugian negara itu kita sudah diketawain negara lain itu. Harusnya sudah nggak ada lagi, harus dibuktikan. Itu adalah circumstantial evidence. Itu adalah bukti yang rasional pasti terjadi kalau ada melawan hukum, ada penyalahgunaan kewenangan, ada orang yang diuntungkan, baik dirinya maupun orang lain maupun korporasi. Udah pasti kerugian itu muncul. Udah pasti. Logikanya gitu. Tapi ketika dicantumkan kerugian menimbulkan kerugian, bahkan tadinya dapat menimbulkan, dapatnya malah hilang, nggak boleh kan? Potensi kan nggak boleh, artinya harus dihitung. Itu kelamaan, itu sangat melindungi para koruptor itu. Itu juga satu hal yang harusnya dievaluasi pasal 2, pasal 3 itu, karena kita tidak mau melakukan perubahan undang-undang korupsi. Nah itu juga masalah. Kemudian TPPU dengan sendirinya uangnya tuh kemana? Jadi bukan saja di istri-istrinya dan orang-orang terdekatnya, perusahaan-perusahaan bonekanya, dan mungkin sebagian besar memang ini hanya operator ya Mas Jamil ya. Tapi di sana ada direktur loh, ada direktur dan mantan direktur kan dari 2015. Itu kan orang yang sangat-sangat penting itu. Hanya dia tuh siapa yang membuat mereka itu direktur maupun mantan direktur itu menjadi leluasa sekali, tidak segera terungkap. Ini siapa? Mungkin ini dimaksudkan Mas Jamil itu kan, orang di balik itu yang kemudian sebagai beneficial ownership yang memang namanya tidak ada di dalam perusahaan itu. Bahkan perusahaan-perusahaan boneka itu pasti juga ada juga mungkin PT-nya betul. Kita cek nanti di AHU. Itu ada nggak PT-nya? Bisa jadi PT-nya betul tapi tidak digunakan untuk hal yang benar. Karena penambangannya itu liar. Artinya apa? Di dalam penambangan yang ada berizin dan BUMN apalagi, itu muncul penambangan liar yang tidak ada izinnya. Nah, kita harusnya punya mekanisme perizinan. Terus bagaimana negara ini mengantisipasi kalau ada pertambangan bukan hanya timah yang kemudian beroperasional tetapi ternyata tidak ada perizinannya. Itu tidak dipikirkan, apalagi yang ada itu terlindungi gitu ya, terlindungi. Saya sama dengan Mas Jamil, saya juga rasanya marah gitu. Saya sering sekali menghadapi bahkan ke pengadilan, dan betul tadi di pengadilan itu seperti Duta Palma. Saya juga ikut itu, tapi kita dihadirkan aja tidak. Itu ahli-ahli dari ahli kehutanan, ahli bagaimana kerusakan forest itu, berapa sih potensi yang dirugikan seandainya. Jadi gini, bukan potensi harusnya membeli. Seandainya ini tidak ada kejahatan, itu yang didapatkan kesejahteraan masyarakat itu apa, berapa, dan kenapa jadi tidak ada. Itu mereka sudah memikirkan, karena waktu itu 18 orang ahlinya. Tapi yang sedikit yang dihadirkan. Yang dihadirkan pun seperti apa ya, kita tuh berbicara TPPU, saya tuh selalu 3 jam lebih. Tetapi kalau hakimnya tidak memahami, ya semua itu sia-sia. Sia-sia. Jadi sekarang kita minta kepada Mahkamah Agung bagaimana meningkatkan profesionalitas dan integritas para hakim-hakimnya. Karena percuma kita setengah mati di sini, pada akhirnya penentunya adalah hakim. Bagaimana kalau hakimnya sendiri pemahamannya atau memang tidak ada waktu untuk memahami atau tidak hakim memang harus adil, tetapi adil itu kan juga harus harus adil itu bukan berarti tidak mempunyai pilihan apa-apa, tetapi harus kalau dia tidak mengerti permasalahannya, mereka harus memihak kepada yang diyakini sebagai itu adalah keterangan yang objektif dan ilmiah gitu. Nah ini yang penting. Jangan sampai kemudian kita di sini begitu ya, ahli-ahlinya semuanya pembuktiannya lebih lengkap, detail sekali, terus kemudian di persidangan bisa dikatakan ya malah lemes begitulah ya kita ya. Nah Mbak Yanti, ini
Ya. Kalau misalkan pindah ada uang dari hasil TPPU ini begitu ya, uang dari keuntungan korupsi tersebut kemudian dipindah alihkan ke keluarga, ke istri, ke suami sebagai bentuk barang mewah dan kemudian mungkin rumah, mobil atau semacamnya. Ini ada potensi keluarga ini juga diperiksa. Iya, sangat. Ini nanti begini, ini kita jangan pernah lupa ada PPATK. Jadi tadi kalau Mas Jamil mengatakan tercover oleh karena ini public figure dan sebagainya. Nah, dengan adanya seperti ini, PPATK tentu akan melihat public figure yang kemudian misalnya suaminya ini atau istrinya ini. Itu ada bagaimana rekeningnya, mau tidak mau harus diperiksa. Karena apa? Rekeningnya harus diperiksa karena menurut penyidikan ada dari tersangka atau calon tersangka yang sangat kuat ini atau tersangka itu ada uang masuk kepada rekening orang lain. Dan ketika penyidik membuka rekening orang lain ini tidak usah minta izin pada pemilik rekening. Bahkan kalau bisa itu yang pemilik rekening sendiri tidak usah tahu. Harusnya begitu. Nah, ini mereka mengatakan bahkan minta surat kuasa dari orang yang dicurigai. Menurut hasil dari PPATK dicurigai bahwa ada uang ke rekeningnya dan kemudian dia tampil sebagai public figure seolah-olah kita semua harus memaklumi uangnya pasti banyak sekali. Oke, itu hanya anggapan, tetapi nanti kita bukti material kita ada tidak dari rekening itu yang masuk bukan dari hasil dia sebagai artis atau hasil dia sebagai apa tadi yang satu lagi itu ya. Siapapun itu ya, itu kan akan kelihatan. Jadi ini sekarang kita menunggu PPATK. PPATK harusnya sudah jalan, sudah Kejaksaan Agung sudah minta rekening-rekening orang-orang ini yang 16 ini mengalirnya kemana. Nah, untuk TPPU adalah orang-orang yang menerima aliran-aliran dana ini. Artinya apa? Banyak siapa saja keluarga dan juga mungkin nomor satu itu keluarga dan orang terdekat atau komplotan mereka itu yang bersama-sama. Jadi ini seperti itu. Itu untuk pasal 5. Artinya begini. Pasal 5 itu adalah pasif, memang ancaman pidananya hanya 5 tahun dibandingkan yang aktif yaitu yang mengalirkan 20 tahun. Tapi pasal 5 ini sangat penting karena uang itu akan harta kekayaan yang punya 271 triliun itu adanya di situ. Muaranya pada penerima itu. Jadi pasal 5 itu menjadi sangat penting dan ini Indonesia sangat jarang menggunakan pasal 5. Artinya apa? Ya memang semangatnya untuk menelisik uang itu sampai mana. Jadi kita harapkan ada keseriusan yang lebih begitu ya, keseriusan yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah untuk benar-benar mengembalikan kembali kerugian negara kembali ke pemerintah begitu ya, ke negara. Dan sedikit saya sampaikan. Karena gini, nampaknya ya dari pengamatan mungkin kalau kita ada riset ya, pemidanaan penjara itu sangat tidak menjerahkan ya. Karena apalagi kalau korupsi itu lembaga pemidanaannya itu LP-nya itu juga LP yang seperti orang Indokos karena saja. Belum tentu dimiskinkan begitu ya. Yang paling ditakutkan adalah mereka itu dimiskinkan. Bukan dimiskinkan, sebetulnya ditarik kembali dari haknya rakyat harus dikembalikan ke rakyat. Nah itu jadi ada satu amanah pada penegak hukum, pada negara melalui penegak hukumnya, termasuk hakim adalah harus bertanggung jawab bahwa uang-uang rakyat itu harus kembali lagi kepada rakyat melalui sistem kenegaraannya. Harus ada keseriusan yang benar-benar dilakukan baik itu dari pemerintah supaya karena mereka ini memiliki uang yang bukan haknya begitu. Terima kasih Mbak Yanti Garnasi, pakar tindak pidana pencucian uang, dan sebelumnya ada Kepala Divisi Hukum Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam Muhammad Jamil telah bergabung bersama kami. Terima kasih untuk perspektifnya Mbak Yanti, Mas Jamil. Assalamualaikum, selamat pagi, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.